Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya kita sudah pernah membuat janji temu untuk pertemuan konseling kita hari ini kan? Benar Mbak? Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya salah satu Mbak. Saya sebagai konselor di sini dan dipercayakan untuk membantu Mbak selama proses konseling yang kita lakukan. Sesi konseling yang akan kita lakukan ini berlangsung selama 30 sampai 45 menit. Sebelum kita mulai, boleh Mbak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik Mbak, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri juga. Saya Vina. Oke, baik. Berarti dengan Mbak Vina, sebelum kita mulai konseling ini, saya ingin bertanya kepada Mbak, apakah Mbak Vina datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada pihak lain yang meminta Mbak datang ke sini? Sudah pasti ini atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana. Lalu apakah Mbak Nina ini sudah pernah melakukan konseling sebelum dengan saya hari ini? Belum, ini pertama kalinya saya melakukan konseling karena ada sesuatu hal yang ingin saya konsultasikan. Oke, baik. Karena baru pertama kali nih ya melakukan konseling, izinkan saya menjelaskan apa itu konseling dan hal-hal yang berkaitan dengan konseling ini. Baik, silakan, saya akan mendengarkan dengan seksama. Baik, terima kasih. Jadi, konseling ini yaitu proses bantuan yang dilakukan konselor kepada klien dalam membantu penyelesaian masalah klien secara mandiri. Mbak Vina tidak perlu khawatir karena dalam proses konseling ini kerahasiaan akan terjaga dan saya tidak akan menyebarkan luas masalah yang Mbak sampaikan nanti tanpa seizin dari Mbak. Dalam konseling ini saya juga harap keterbukaan Mbak dalam informasi-informasi mengenai masalah yang Mbak sampaikan. Juga tadi Mbak Vina ingin berkonsultasikan, jadi konseling yang akan dilakukan ini berupa konseling layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini merupakan layanan yang diberikan konselor kepada konsulti yang memungkinkan konsulti mendapatkan wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Dengan kata lain, layanan konsultasi ini penyelesaian masalahnya diselesaikan melalui perantara, yaitu konsulti, yaitu Mbak sendiri. Konsulti merasa bertanggung jawab untuk dapat membantu penyelesaian yang dialami oleh pihak ketiga. Itu saja penjelasan dari saya. Apa dapat dipahami? Baik, dapat dipahami Mbak. Oke, karena dapat dipahami, jadi silakan boleh diceritakan masalahannya. Jadi di sini saya mempunyai seorang adik yang masih sekolah, dia sekarang itu sudah kelas 12. Yang Mbak tahulah, anak kelas segitu tuh udah mulai sibuk belajar untuk ujian kelulusan, tapi adik saya ini tidak seperti itu. Dia ini jarang sekali belajar, sekedar review materi pelajaran aja tidak gitu. Mungkin lebih tepatnya malas sekali belajar. Juga dari kelas 11 itu nilai dia mulai turun. Padahal masalah akademik adik saya ini bisa dikatakan cukup pintar. Baik, jadi ada penurunan secara signifikan terhadap nilai sekolah adik Mbak. Tapi apakah Mbak tahu penyebab lain yang Mbak tahu, ataukah apakah Mbak sudah pernah bertanya kepada adik Mbak mengapa dia bisa mengalami penurunan nilai secara signifikan itu? Saya sudah pernah sih bertanya kepada dia, kenapa turun nilainya? Tapi jawabannya tidak memuaskan. Dia hanya bilang, ya males aja belajar gitu. Atau mungkin penyebabnya karena lingkungan pertemanan dia yang membawa pengaruh buruk. Sebab saya suka mengamati teman-temannya ini sering banget mengajak pergi main, padahal besoknya ujian. Seharusnya belajar malah bermain. Oh iya, sama satu lagi, adik saya pernah punya pacar gitu Mbak. Tapi pacarnya ini sama saja tabiatnya kayak teman-temannya, tapi adik saya ini pernah memberitahu saya juga mereka sudah putus. Adik saya juga masih belum bisa move on dari mantan pacar ini. Sepertinya karena dua hal tersebut deh yang menyebabkan adik saya seperti itu. Baik, ada lagi penyebab lainnya kenapa adik Mbak seperti itu? Lalu apakah orang tua Mbak sudah mengetahui mengenai permasalahan adik Mbak ini? Tidak ada Mbak, saya yakin dari kedua hal tersebut orang tua saya sudah mengetahui tentang masalah adik saya. Oke, berarti orang tua kalian ini nyerahin permasalahan adik Mbak ini ke Mbak gitu, karena Mbak sebagai kakaknya gitu. Iya Mbak, sebab adik saya ini kan lebih terbukanya ke saya gitu.
Dia tuh cerita hal apapun itu ke saya, tapi yang masalah penurunan nilai ini tidak diceritakan. Saya baru tahu dari orang tua saya gitu. Oke, baik. Bisa disebut mungkin Mbak ini jadi tempat cerita dia berkeluh kesah adik Mbak ini ya. Tapi mengenai masalah ini, adik Mbak ini tidak memberitahukan Mbak gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu. Padahal kalau dia cerita hal tersebut, saya tidak akan memarahinya. Lalu apa yang harus saya lakukan dalam membantu adik saya agar dia bisa keluar dari masalah tersebut? Apakah Mbak sebelumnya sudah pernah berbicara mengenai masalah ini berdua saja kepada adik Mbak? Sudah sih, tapi masih ngerasa ada sesuatu kurang aja gitu setelah kita berdua ngobrolin hal tersebut. Oke, baik, berarti sebelumnya sudah pernah mencoba melakukan berbicara berdua itu ya. Coba Mbak berbicara lagi secara mendalam dengan adik Mbak. Mungkin tanpa ada rasa mengintimidasi, jangan memojokkan dia karena masalah itu. Lalu pelan-pelan saja buat suasana nyaman agar adik Mbak ini bisa terbuka. Juga adik Mbak ini sebenarnya perlu diarahkan, dikasih tahu bahwa hal yang dia lakukan ini itu mempunyai dampak negatif. Juga di umur adik Mbak ini, dia tuh lagi labil, jadi dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Juga adik Mbak kan tadi sempat putus dengan pacarnya, mungkin hal-hal tersebut yang membuat pikirannya banyak terdistract oleh hal tersebut. Sepertinya saya akan mencoba hal tersebut. Mungkin bisa saya coba ajak berpikir mengenai masalah dia, kayak kenapa bisa begini, atau sebenarnya kamu ini kenapa nggak cerita itu, kan ya Mbak? Boleh banget seperti itu, ajak dia berpikir secara mendalam mengenai masalah dia itu bagus sekali. Tapi ingat, jangan menggunakan intonasi yang mengintimidasi dia. Tentu saja saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam hal tersebut. Bagus sekali, semoga usaha yang Mbak lakukan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan adik Mbak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sebelumnya saya juga berterima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya bisa berkonseling. Tidak masalah Mbak, saya selalu luang jika Mbak mau berkonseling dengan saya. Dan juga jika misal usaha yang Mbak lakukan ini tidak sesuai dan tidak ada perubahannya dari masalah adik Mbak ini, Mbak boleh melakukan konseling ulang dengan saya. Baik Mbak, saya akan beritahu informasi ada perubahan atau tidaknya, saya akan beritahu kepada Mbak. Baik, berarti dengan ini kita bisa akhiri sesi konseling teman kita hari ini. Terima kasih sudah bekerja sama dalam proses konseling ini. Ya Mbak, saya juga berterima kasih. Saya pamit.